Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM S1S1244048. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai beli linked list yang dimana sebelumnya sudah mempelajari tentang single linked list dan juga circular linked list. Pada single linked list itu step simpulnya hanya menyimpan referensi ke simpul tepat setelahnya. Nah, sehingga dia memiliki keterbatasan seperti sulit untuk menghapus simpul di bagian tail secara efisien, dan secara lebih umum kita tidak dapat menghapus simpul sembarang dari posisi di tengah list secara efisien jika hanya diberikan referensi ke simpul tersebut. Hal ini dikarenakan kita tidak dapat menentukan simpul yang tepat berada sebelum simpul yang akan dihapus. Padahal simpul sebelumnya tersebut perlu diperbarui referensi next-nya. Nah, pada gambar ini bisa dilihat, ini adalah contoh single linked list, yang dimana setiap node-nya itu dia hanya menyimpan referensi ke node berikutnya, yaitu next. Nah, misalnya jika kita ingin menghapus node di tengah atau di akhir list, kita itu menghadapi masalah. Yang pertama itu kita perlu memperbarui referensi dari node sebelumnya agar menunjuk ke node sesudahnya. Tapi karena tidak ada referensi ke node sebelumnya, jadi kita tidak bisa langsung mengetahui siapa pendahulunya. Akibatnya, operasi delete-nya itu menjadi tidak efisien, terutama untuk node yang di bagian dalam atau di ujung list. Nah, keterbatasan single linked list ini diatasi oleh struktur doubly linked list, di mana setiap simpul menyimpan referensi ke simpul sebelumnya dan referensi ke node selanjutnya. Jadi pada double linked list itu pada satu node itu dia menyimpan referensi ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi update maupun penyisipan dan penghapusan pada posisi dimanapun itu akan dilakukan dalam waktu Big O1. Nah, untuk menghindari beberapa kasus khusus saat melakukan operasi di dekat batas-batas double linked list, sangat membantu jika kita menambahkan simpul khusus di kedua ujung daftar, sebuah simpul header di awal daftar, dan sebuah simpul trailer di akhir daftar. Nah, simpul-simpul tiruan ini disebut sebagai sentinel, dan dia tidak menyimpan elemen di apapun di dalamnya. Jadi di dalamnya itu tidak ada data, dan untuk daftar yang kosong, kolom next pada header akan menunjuk ke trailer dan kolom preview-nya pada trailer akan menunjuk ke header. Nah, jadi pada double linked list itu dia punya header dan trailer, yang dimana header dan trailer itu tidak ada data di dalamnya, jadi dia cuma berisi referensi. Header referensi untuk dia cuma punya referensi next, dan trailer hanya punya referensi prev. Dan ini dia dipanggil sebagai sentinel. Dan untuk setiap node pada double linked list itu dia mempunyai isinya ada data pada node tersebut, referensi ke node sebelumnya, dan referensi ke node sesudahnya atau setelahnya. Nah, penggunaan sentinel ini menyederhanakan logika operasi. Simpul header dan trailer tidak pernah berubah, hanya simpul-simpul di antara keduanya yang mengalami perubahan. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani dengan cara yang seragam. Sebuah simpul baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang simpul yang sudah ada. Jadi pada double linked list itu, operasi apapun yang dilakukan, dia akan misalnya ingin menambah, pasti dia akan selalu menambah di antara dua node. Karena header dan trailernya itu akan selalu ada.
Nah, ini misalnya kita menambahkan data baru, node baru di tengah di tengah sebuah doubly linked list. Nah, jadi pertama dicari dulu posisi tempat node akan di node barunya akan disimpan. Nah, kemudian node barunya dibuat, kemudian diisi elemennya, dan pref-nya merujuk ke elemen sebelumnya, dan next-nya menuju ke elemen setelahnya. Nah, setelah itu, next-nya elemen sebelumnya itu diubah ke node baru, dan previous-nya elemen sesudahnya itu diubah juga ke node yang baru. Nah, begitu juga kalau misalnya menambahkan data pada awal list. Caranya sama karena dia itu tetap ditambahkan pada tengah antara dua node. Jadi pertama dicari dulu posisi, kan posisi di depan. Terus dibuat node-nya, kemudian diisi datanya. Selanjutnya dibuat previous-nya ke header, kemudian dibuat next-nya ke elemen selanjutnya. Kemudian di tahap selanjutnya, next-nya header di-update untuk menunjuk ke node baru, dan previous-nya node setelah header sebelumnya tadi di-update untuk menunjuk ke node baru. Nah, kalau misalnya untuk melakukan penghapusan pada double linked list, jadi yang pertama dilakukan itu uh, diubah dulu referensi next-nya diubah ke setelah setelah node yang dihapus, dan referensi previous-nya diubah ke sebelum node yang dihapus. Nah, kemudian ini akan dibiarkan begitu saja sehingga dia akan terhapus dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada basic implementasi dari double linked list. Nah, di sini sudah ada pada pertemuan 5 kemarin. Jadi, di sini dibuat kelas double linked dash sebagai dasar dari struktur data di double linked list ini. Kemudian di sini ada kelas node yang dimana dia itu menyimpan elemen, pointer ke node sebelumnya, dan pointer ke node selanjutnya. Nah, kemudian slots ini membatasi atribut yang boleh dimiliki oleh node. Nah, kemudian di sini pada konstruktornya ada elemen, yaitu datanya, kemudian pref, referensi ke node sebelumnya, dan next referensi ke node selanjutnya. Kemudian ini konstruktor untuk double linked base-nya. Pertama dibuat node sentinel header-nya yang dimana isinya semuanya masih non. Kemudian trailernya juga dibuat sentinelnya. Kemudian self header next sama kemudian ditetapkan next-nya header itu dia menunjuk ke trailer, dan previous trailer dia menunjuk ke header, dan self size-nya itu masih 0. Kemudian ini untuk menghitung panjang data, kemudian dikembalikan jumlah elemennya. Ini untuk mengecek apakah list kosong.
Terus ada metode insert between, yaitu untuk menyisipkan node baru di antara dua node. Nah, misalnya new node ini adalah, misalnya kita buat node baru dulu, kemudian next dari node sebelumnya diganti menjadi node baru, kemudian pref dari node sesudahnya diganti ke node yang baru, kemudian size dari linked list-nya ditambah 1, dan kita kembalikan lagi new node-nya. Kemudian untuk menghapus node, jadi yang pertama next dari node sebelumnya diganti dengan node sesudahnya, kemudian previous dari node sesudahnya diganti ke node sebelumnya, dan kita menyimpan data yang ada di node. Selanjutnya, uh, node yang sudah kosong tadi akan dihapus, jadi dia dinonkan dan ukuran size linked list-nya itu berkurang 1 karena ada yang dihapus, dan nilai elemennya itu dikembalikan. Selanjutnya implementasi deki dengan doubly linked list. Implementasi deki berbasis array sebelumnya mencapai operasi dalam waktu big O1 yang diamortisasi karena adanya kebutuhan sesekali untuk resize array. Dengan implementasi berbasis double linked list, kita dapat mencapai semua operasi deki dalam waktu big O1 untuk kasus terburuk. Dengan penggunaan Sentinel, perhatikan perubahan, misalnya header tidak menyimpan elemen pertama dari deki, yaitu node tepat setelah header lah yang menyimpan elemen pertama dengan asumsi deki tidak kosong. Begitu pula node tepat sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari deki. Kemudian metode insert between dan delete node diwariskan ke kelas turunan yang mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan simpul dari awal atau di akhir deki. Nah, kemudian ini sudah saya kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di sini kita membuat kelas linked deki yang mewarisi seluruh atribut dari metode doubly linked base. Nah, sehingga linked deki ini secara otomatis memiliki header, trailer, size, insert between, insert node, is empty, dan juga len. Nah, pertama ada metode first, yaitu metode untuk melihat elemen paling depan tanpa kita harus menghapusnya. Sebelum itu dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya dekinya kosong, dia akan menampilkan error antrian kosong dan mengambil node header. Selanjutnya metode last untuk mengambil elemen paling belakang tanpa menghapus. Sebelum itu dicek dulu apakah kosong. Kalau misalnya kosong akan di raise empty, antrian kosong, kemudian diambil node sebelum trailernya. Kemudian ada metode insert first, metode untuk menambahkan elemen di depan deki. Jadi kita menyisipkan elemen E di antara header dan juga node pertama. Kemudian metode insert last untuk menambahkan elemen di belakang deki.
yang dimana dia menyisipkan elemen di antara node terakhir dan juga trailer. Kemudian delete first untuk menghapus elemen paling depan. Pertama dicek dulu apakah kosong atau tidak. Kalau kosong dia akan raise empty. Kalau tidak dia akan mengembalikan nilai setelah ah dia akan menghapus elemen pertama setelah header. Kemudian delete last, metode delete last untuk menghapus elemen paling belakang. Yang pertama itu dicek dulu apakah listnya itu kosong atau tidak. Kemudian kalau tidak maka akan dihapus elemen terakhirnya. Kemudian ini untuk mengatur printnya. Dan ini contohnya, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Pertama, dia itu seperti ini. Pertama, dia insert first 10. Terus, dia insert first lagi 15. 15. Terus, dia insert last. Kemudian, dia insert last 5. Kemudian, insert last lagi min 1. 5, kemudian insert lagi min 1, kemudian insert first lagi 20. Sehingga hasilnya bisa seperti ini. Selanjutnya, the positional list abstract data types. Jadi tipe data abstrak yang telah dibahas sejauh ini pada stack queue dan deki hanya memungkinkan operasi update yang terjadi di salah satu ujung urutan. Nah, mempertimbangkan contoh antrean pelanggan untuk menerima sebelumnya itu, bagaimana jika seseorang pelanggan ingin mencapai antrean sebelum mencapai loket tiket? Kemudian bagaimana jika seseorang yang sedang mengantre tiket membiarkan temannya menyerobot masuk ke dalam antrean di posisi tersebut? Nah, hal ini memotivasi kita untuk memiliki abstract data type yang lebih tergeneralisasi yang memberikan cara kepada pengguna untuk merujuk ke elemen dimanapun dalam sebuah urutan serta melakukan penyisipan dan penghapusan secara bebas. Pada urutan berbasis array, indeks bilangan bulat menyediakan cara yang sangat baik untuk mendeskripsikan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan maupun penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk mendeskripsikan posisi di dalam sebuah linked list. Kita tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen dengan indeks tertentu dalam linked list memerlukan penelusuran atau transversing daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil menghitung elemen satu persatu. Nah, indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk mendeskripsikan posisi lokal dalam beberapa aplikasi. Karena indeks suatu entry itu dapat berubah sewaktu-waktu akibat adanya penyisipan atau penghapusan yang terjadi sebelumnya dalam urutan tersebut. Sebagai contoh, mungkin tidak praktis untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang sedang mengantre hanya dengan mengetahui secara presisi seberapa jauh orang tersebut dari bagian depan antrian. Nah, di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa sekelompok orang sedang mengantri di depan loket tiket. Jika kita menggunakan indeks seperti pada array, kita harus mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan urutan angka. Misalnya, orang di posisi ke-5, ke-3, dan seterusnya.
Nah, masalahnya dengan indeks adalah ketidakstabilan. Jika orang di posisi pertama pergi meninggalkan antrian, maka orang yang tadinya berada di posisi kedua otomatis bergeser menjadi posisi ke satu. Indeks setiap orang itu akan berubah secara terus-menerus. Nah, sehingga dia itu tidak efisien. Jadi, misalnya jika kita ingin merujuk pada, di sini dia merujuk pada Mi, di tengah antrian kita harus menghitung dari depan satu persatu. Jika antrian sangat panjang, berarti dia membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sebesar big O(n). Nah, contoh lain itu pada pengolah kata atau word processor. Nah, jadi sebuah dokumen teks itu dapat dipandang sebagai urutan karakter yang panjang. Pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi di dalam dokumen tanpa perlu menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit. Nah, hal ini memungkinkan dilakukannya operasi seperti hapus karakter di posisi kursor atau sisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Nah, lebih jauh lagi, kita dapat merujuk pada posisi tetap di dalam dokumen seperti awal dari bagian section tertentu tanpa harus bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring dengan berkembangnya dokumen. Nah, bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Jadi, pada linked list itu menyediakan operasi penyisipan dan penghapusan dalam waktu big O1 di posisi manapun, selama referensi ke note yang relevan itu tersedia. Nah, oleh karena itu sangat menggoda untuk mengembangkan abstract data type di mana referensi node dijadikan mekanisme untuk mendeskripsikan sebuah posisi. Nah, faktanya kelas doubly linked based ini memiliki metode insert between dan juga delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain berorientasi objek tentang abstraksi dan enkapsulasi yang telah diperkenalkan pada materi sebelumnya. Nah, ada beberapa alasan mengapa node dalam linked list itu perlu dienkapsulasi. Yang pertama, akan lebih sederhana bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan Sentinel node. Yang kedua itu kita bisa menjamin robustness struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi referensi node secara langsung sehingga mencegah kesalahan pengelolaan oleh pengguna. Yang selanjutnya itu enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. The positional list abstract data type memberikan abstraksi umum tentang urutan elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen, juga menyediakan tipe data abstrak position yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi di dalam daftar. Nah, posisi bertindak sebagai penanda atau token di dalam positional list yang lebih luas. Jadi, suatu posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di bagian lain dari daftar kecuali jika posisi tersebut dihapus melalui perintah eksplisit. Nah, sebuah instansi position adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode p.element, yaitu mengembalikan elemen yang tersimpan di posisi P. Nah, position berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai kembalian dari metode lainnya. Metode akses positional list itu support asesor metode asesor seperti di bawah ini. Yang pertama itu list untuk add L first untuk mengembalikan objek posisi untuk elemen pertama daftar L atau non jika kosong, kemudian last untuk mengembalikan objek posisi untuk elemen terakhir di daftar L atau non jika daftar kosong, kemudian before
P itu mengembalikan posisi yang tepat berada sebelum posisi P di dalam daftar L. Namun dia akan mengembalikan non jika P adalah posisi pertama, kemudian L after P itu mengembalikan posisi yang tepat berada setelah posisi P di dalam daftar L, kemudian mengembalikan non jika P adalah posisi terakhir. Selanjutnya ada is empty untuk mengembalikan nilai true jika daftar L tidak berisi elemen apapun dan false jika ada elemen di dalamnya. Len L untuk mengembalikan jumlah total elemen yang tersimpan di dalam daftar dan iter L untuk mengembalikan iterator yang memungkinkan kita untuk menelusuri elemen-elemen dalam daftar secara berurutan dari awal hingga akhir. Positional list abstract data type juga ada beberapa metode update seperti at first untuk menyisipkan elemen baru E di posisi paling depan daftar L dan mengembalikan posisi dari elemen baru tersebut. Kemudian last E itu untuk menyisipkan elemen baru E di posisi paling belakang daftar L dan mengembalikan posisi dari elemen baru tersebut. Kemudian L at before P, E berarti dia akan menyisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di dalam daftar L dan mengembalikan posisi dari elemen baru tersebut. Kemudian misal L at after P, E untuk menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di dalam daftar L dan mengembalikan posisi dari elemen baru tersebut. Dan replace P, E itu mengganti elemen yang saat ini berada di posisi P dengan elemen E yang baru, lalu mengembalikan elemen lama yang sebelumnya menempati posisi tersebut. Kemudian delete untuk menghapus elemen yang berada di posisi P dari daftar L, lalu mengembalikan elemen yang dihapus tersebut. Namun perlu dicatat bahwa posisi P sekarang itu tidak valid dan tidak boleh digunakan lagi. Dari beberapa pengamatan, perhatikan bahwa metode first dan last pada positionalist abstract data type itu mengembalikan posisi yang terkait bukan elemennya. Nah, elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Misal L first elemen, elemen pertama dalam daftar, dan L last elemen, elemen terakhir dalam daftar. Nah, keuntungan menerima posisi sebagai return value adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Nah, karena abstract data type ini menyertakan dukungan untuk fungsi iter bawaan Python, pengguna dapat mengandalkan sintaks for loop tradisional untuk penelusuran maju atau forward traversal pada daftar bernama data. Nah, kemudian di tabel ini diberikan simulasi langkah demi langkah tentang bagaimana positional list abstract data type bekerja. Nah, di dalam tabel ini ada P, Q, R, dan S yang merepresentasikan posisi, sedangkan ada nanti yang akan di-input 8, 5, 3, dan seterusnya, yaitu elemen data yang tersimpan di posisi tersebut. Nah, contohnya, pertama kita at last 8, berarti 8 ini akan berarti 8 ini akan disimpan ke daftar dan posisi elemennya itu ditandai sebagai P. Kemudian di L first, kemudian kita meminta posisi elemen pertama, hasilnya adalah P. Kemudian L at after P, 5, berarti kita menambahkan elemen 5 tepat setelah posisi P, dan elemen baru ini berada di posisi key. Kemudian L before key, berarti kita meminta posisi sebelum key, sehingga hasilnya adalah P. Kemudian L at before key, 3 itu berarti kita menyisipkan elemen 3 di antara P dan key, sehingga dia mendapatkan posisi R.
Kemudian elemen, berarti kita R elemen berarti kita meminta nilai data yang berada di posisi R sehingga hasilnya adalah 3 dan L after P yaitu meminta posisi setelah P karena posisi R sekarang berada di antara P dan Q maka hasilnya adalah R. Kemudian before P berarti meminta posisi sebelum P karena P adalah elemen pertama maka hasilnya non. Kemudian L at first 9 menyisipkan 9 di awal daftar. Elemen ini berada di posisi S, kemudian delete L last untuk menghapus elemen terakhir, yang dimana elemen terakhir saat itu adalah 5 di posisi key, sehingga metode mengembalikan nilai elemen yang dihapus yaitu 5. Kemudian L replace P, 7 yaitu mengganti nilai di posisi P yang tadinya 8 menjadi 7. Kemudian metode mengembalikan elemen lama yaitu 8. Selanjutnya, implementasi positional list menggunakan doubly linked list. Setiap metode dari abstract data type positional list berjalan dalam waktu big O1 untuk kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan doubly linked list. Kita mengandalkan kelas doubly linked base untuk representasi tingkat rendah low level. Kita menyediakan yang termuka publik yang sesuai dengan abstract data type positional list. Kita mendefinisikan kelas position yang nested, yaitu bersarang di dalam kelas positional list. Berbagai metode positional list mungkin akan membuat instansi position yang redundan atau berlebih yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu kita harus mendefinisikan metode khusus EQ dan NE di dalam kelas position untuk melakukan pengujian seperti P sama dengan Q. Nah, selanjutnya validasi posisi. Setiap kali sebuah metode dari kelas positionalist menerima posisi sebagai parameter, kita perlu memverifikasi apakah posisi tersebut valid. Jika ya, tentukan node dasar yang terkait dengan posisi tersebut. Nah, fungsionalitas ini diimplementasikan oleh metode non-public internal bernama validate. Secara internal, sebuah posisi menyimpan referensi ke node terkait di dalam linked list serta referensi ke instansi dalam daftar yang berisi node tersebut. Dengan adanya referensi ke kontainer atau ke daftar, kita dapat mendeteksi dengan robust kapan pemanggil mengirimkan instansi posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang dimaksud. Kita juga dapat mendeteksi instansi posisi yang memang milik daftar tersebut, tetapi merujuk pada node yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Metode delete node dari kelas dasar akan mengatur referensi previous dan next dari node yang dihapus menjadi node non. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang sudah usang atau deprecate. Metode akses dan update. Semua metode ini secara sederhana mengadaptasi implementasi double linked list dasar untuk mendukung antarmuka public list abstract data type positional list. Metode-metode ini mengandalkan utilitas validate untuk membuka posisi apapun yang dikirimkan. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instansi position untuk dikembalikan kepada pengguna sambil memastikan agar tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel, yaitu simple header atau simple trailer. Untuk kenyamanan, metode utilitas warisan insert between ditimpa overrider sehingga mengembalikan posisi yang terikat dengan node yang baru dibuat. Sedangkan versi warisan mengembalikan nilai node itu sendiri.
Position is self enough for the fit into transformance self return self make position self detect driver detect brake
sama dengan istri kursor titik pemilihan tambah koma kursor satu aktor kursor sama dengan titik aktor kursor titik insert between
Hmm, kurang lebih seperti itu. Saya tunjukkan saja. Jadi di sini kita menimpa metode parent insert between milik lengket best, kemudian not baru dikembalikan, kemudian at first menambahkan elemen pertama, metode at last menambahkan elemen di akhir, metode at before menambahkan elemen p sebelum menambah elemen sebelum posisi p, kemudian at after menambah elemen setelah posisi p, delete untuk menghapus, replace untuk mengganti isi elemen, kemudian untuk penerapannya. Selanjutnya, pengurutan positional list, kita mengimplementasikan algoritma insertion sort atau pengurutan penyusupan. Kita memelihara 3 variabel. Yang pertama, marker penanda posisi paling kanan dari bagian daftar yang sudah terurut, kemudian pivot posisi tepat setelah marker, walk penelusur untuk bergerak ke arah kiri dari marker selama masih ada elemen sebelumnya dan nilai yang lebih besar daripada pivot. Fungsi ini mengimplementasikan insertion sort. Nah, di sini dia mengimplementasikan insertion sort pada positional list. Pertama, seperti biasa deklarasikan fungsinya, kemudian if len L lebih besar dari 1, tidak perlu diurutkan karena list otomatis terurut, kemudian diambil posisi pertama untuk menandai batas bagian terurut, bagian belum terurut, kemudian perulangan pertama selama marker belum mencapai elemen terakhir, maka ambil elemen setelah marker, terus ambil nilai elemen dari pivot, kemudian if value mengecek apakah nilai pivot lebih besar dari marker, dan seterusnya, kemudian hasilnya seperti ini. Studi kasus memelihara frekuensi akses abstrak data type favorite list daftar favorit digunakan untuk memeriksa koleksi elemen sambil melacak berapa kali setiap elemen diakses. Contohnya perambahan web yang melacak URL yang paling sering diakses oleh pengguna, koleksi musik yang memelihara daftar lagu yang paling sering didengar oleh pengguna. Abstrak data type favorite list harus menyediakan metode akses E, mengakses elemen E, menambah jumlah aksesnya dan menambahkannya ke dalam daftar favorit jika belum ada, kemudian remove E menghapus elemen E dari daftar favorit jika ada, top K mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling sering diakses, kemudian daftar favorit ini dalam keadaan terurut setiap kali suatu item diakses, jumlah aksesnya ditambah increment dan posisinya disesuaikan dengan di dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma insertion sort. Selanjutnya ini adalah implementasi favorite list.
Menggunakan position list sebagai struktur data dasar, setiap elemen di dalam position list adalah instansi dari kelas item yang memiliki dua atribut value, nilai elemen, dan count jumlah akses yang menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar serta mencetak daftar favorit teratas atau top favorite. Terdapat utilitas non-publik untuk mencari item dan memperbarui daftar, kemudian metode top key untuk mengembalikan daftar favorit yang sudah terurut setiap kali suatu item diakses, jumlah aksesnya bertambah, dan posisinya ke dalam daftar diperbarui menggunakan move up. Dan ini contoh implementasinya. Selanjutnya, using list with the move to front heuristic. Pada implementasi sebelumnya, pada metode akses E dilakukan dalam waktu yang sebanding dengan indeks E dalam favorit. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka mengaksesnya membutuhkan waktu big OK, lokalitas referensi. Setelah suatu elemen diakses, elemen tersebut lebih mungkin untuk diakses kembali dalam waktu dekat, contohnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristic move to front memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen sampai ke bagian paling depan daftar setiap kali elemen tersebut diakses. Harapannya tentu saja elemen ini bisa akan diakses kembali dalam waktu dekat, namun urutan pengurutan berdasarkan frekuensi menjadi hilang akibat menggunakan heuristik ini. Analisis waktu akses, pertimbangan sebagai contoh skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian n kuadrat akses berikut. Elemen 1 diakses n kali, elemen 2 diakses n kali, elemen n diakses n kali. Jika kita menyimpan elemen-elemen tersebut dalam keadaan terurut berdasarkan hitungan akses, dengan menyisipkan elemen pada saat pertama kali akses, maka setiap akses ke elemen 1 berjalan dalam waktu big O1. Ke elemen 2 big O2 dan ke elemen N berjalan setiap waktu big ON. Dengan demikian, setiap waktu untuk melakukan rangkaian akses tersebut sebanding dengan N tambah 2, N tambah 3, N dan seterusnya tambah N kali N sama dengan N1 tambah N1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah N sama dengan N kali N kali N tambah 1 per 2. Yaitu setara dengan big O N pangkat 3. Jika kita menggunakan heuristic move to front dengan menyisipkan elemen pada saat pertama kali diakses, maka setiap akses berikutnya ke elemen 1 membutuhkan waktu big O1, setiap akses ke elemen kedua membutuhkan waktu big O1, dan setiap akses berikutnya ke elemen N membutuhkan waktu big O1. Jadi waktu proses untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah big ON kuadrat, maka dalam kasus ini heuristic move to front lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin bisa lebih lambat daripada urutan akses yang lain. Selanjutnya trade-off pertukaran dengan heuristic move to front. Versi move to front tidak mempertahankan elemen-elemen dalam daftar favorit dalam keadaan terurut berdasarkan hitungan aksesnya. Nah, ketika kita diminta untuk mencari K elemen yang paling sering diakses, kita perlu mencarinya terlebih dahulu. Kita akan mengimplementasikan metode top K sebagai berikut. Pertama, kita menyalin semua entry dari daftar favorit kita ke dalam daftar lain yang dinamai temp. Kita memindai daftar temp sebanyak K kali. Dalam setiap pemindaian, kita mencari entry dengan jumlah akses terbesar, menghapus entry tersebut dari temp, dan melakukannya ke dalam hasil. Nah, implementasi metode top ini membutuhkan waktu sebesar big OKN. Dengan demikian, ketika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu big ON. Namun, jika K sebanding dengan N, misalnya jika kita ingin mengambil 25% tas dari daftar, maka top berjalan dalam waktu big ON kuadrat. Nah, metode top K memungkinkan untuk diimplementasikan dalam waktu big ON tambah K per log N menggunakan priority queue atau antrean prioritas. Nah, kita dapat dengan mudah mencapai waktu big ON log N jika kita menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas.
Nah, contohnya tuh seperti ini, pendalam ringannya, kemudian, mmm, lanjut, pada perbandingan antara linked based dan array based sequence. Nah, keunggulan sequence berbasis array adalah akses indeks langsung. Array menyediakan akses waktu big O1 ke elemen berdasarkan indeks integer. Sebaliknya, linked list membutuhkan waktu big OK untuk mengakses ke elemen K atau big O(n) kurang K jika melakukan penelusuran mundur dalam doubly linked list. Nah, efisiensi konstanta operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya berjalan lebih efisien dengan faktor konstanta yang lebih kecil pada struktur berbasis array dibandingkan pada berbasis linked list. Penggunaan memori representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit secara proporsional dibandingkan struktur linked list. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen itu sendiri, sedangkan pada linked list memori diperlukan tidak hanya untuk menyimpan elemen, tetapi juga untuk menyimpan referensi pointer ke node lainnya. Keunggulan sequence berbasis link. Yang pertama, jaminan waktu operasi. Struktur berbasis link memberikan batas waktu worst case untuk operasi-operasinya. Hal ini sangat kontras dengan batas waktu amortized yang terkait dengan ekspansi atau penyusutan pada dynamic array. Jaminan ini sangat penting untuk sistem real time. Nah, penyisipan dan penghapusan yang efisien, struktur berbasis link mendukung penyisipan dan penghapusan dalam waktu big O1 di posisi manapun. Ini sangat berbeda dengan sequence berbasis array. Sebagai contoh, metode insert atau pop pada kelas listed Python membutuhkan waktu big O(n) kurang K tambah 1 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan perulangan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.